Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang keamanan sistem operasi. Nah, sebelum saya mengawali materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ali Zainal Abidin, NIM A7101700016. Lalu yang kedua ada Diah Rahmawati, NIM 50. Yang ketiga ada Adimas Nanda Nugraha, NIM 70. Lalu selanjutnya ada Fadilah Ayu Melati, NIM 76. Dan yang terakhir ada Purwanti, NIM 78. Lalu selanjutnya di keamanan sistem operasi ini di dalam materinya ada beberapa materi juga. Yang pertama ada sistem operasi itu sendiri, lalu keamanannya, terus bentuk serangan terhadap sistem operasi, dan kebijakan keamanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Nah, yang pertama itu sistem operasi tadi. Sistem operasi itu adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penjalin atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Nah, sistem operasi itu ada dua pengertiannya ya. Yang pertama, yang kedua, sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka atau interface bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Nah, selanjutnya, sistem operasi itu memiliki fungsi. Yang pertama, antarmuka pengguna, terus kedua manajemen memori, yang ketiga manajemen file, yang keempat manajemen proses, yang kelima manajemen I/O. Nah, selanjutnya ada keamanan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang keamanan ya. Slide. Keamanan itu, tujuan keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya yang tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu keamanan eksternal atau external security, yang berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup, bencana alam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu ada keamanan interface pemakai atau user interface security, yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. Kemudian ada keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Kemudian, bentuk serangan terhadap sistem operasi. Nah, ancaman sistem operasi Windows pada saat ini berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh SANS Institute, itu ada 10. Yang pertama, Internet Information Service atau IIS. Yang kedua, Microsoft SQL Server. Yang ketiga, Windows Authentication, termasuk LM hashing. Kemudian yang keempat, itu Internet Explorer. Yang kelima, Windows Remote Access Service. Yang keenam, Microsoft Data Access Component. Kemudian yang ketujuh, Windows Scripting Host. Yang kedelapan, Microsoft Outlook and Outlook Express. Yang kesembilan, Windows Peer-of-Peer File Sharing. Kemudian yang ke-10, Simple Network Management Protocol.
Ya, saya lanjutkan yang tadi. Jadi ada ancaman yang terjadi pada unik berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh SANS Institute. Itu ada 10. Yang pertama BIN atau Domain Name System. Yang kedua ada Remote Procedure Calls atau RPC. 3 Apache Web Server. 4 ada General Unique Authentication Account with no password or weak password. Yang kelima Clear Text Service, itu termasuk FTP, Reservice atau Trust Relationship, dan Land Painter Daemon. Yang keenam ada SendMail. Yang ketujuh ada Simple Network Management Protocol atau biasa disebut SNMP. Yang ke-8 ada Secure Shell atau SSH. Yang ke-9 ada Misconfiguration of Enterprise Service NIS atau NFS. 10 Pin Security Socket Layer atau SSL. Nah, berdasarkan masalah ancaman pada sistem operasi ini, dikenal suatu istilah vulnerabilitas. Jadi vulnerabilitas itu secara universal adalah keadaan di mana satu, memungkinkan penyerang mengeksekusi pemerintah sebagai user lainnya. Dua, memungkinkan penyerang untuk mengakses data yang berbeda dengan batasan akses untuk data tersebut. Terus yang ketiga, memungkinkan penyerang untuk memasukkan diri sebagai pihak lain. 4, memungkinkan penyerang untuk melakukan denial of service. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, contoh vulnerabilitas universal 1 FHP, yaitu Remote Command Execution sebagai user nobody. Yang kedua RPC. Yang ketiga file password yang readable secara bebas atau modifikasi data penting sistem. Yang keempat password default atau remote command execution atau akses lainnya. Yang kelima permasalahan denial of service yang memungkinkan seorang penyerang untuk menyebabkan blue dirt screen. Yang keenam yaitu smurf atau denial of service dengan flooding jaringan. Selanjutnya, selain itu dikenal pula istilah expose, yaitu suatu keadaan di mana 1. Memungkinkan penyerang melakukan aktivitas pengambilan informasi. Yang kedua, memungkinkan penyerang menyembunyikan aktivitas. Yang ketiga, menyertakan suatu kemampuan yang berperilaku seolah-olah seperti yang diinginkan, tetapi bisa dilakukan kompromis dengan mudah. Yang keempat, merupakan titik masuk utama penyerang bisa melakukan usaha memperoleh akses ke sistem atau data. Dan yang terakhir, dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan kebijakan keamanan tertentu. Kemudian contoh exposure. Yang pertama, menjalankan servis semacam pinger berguna untuk mengambil informasi, tapi membuatnya seperti mengiklankan sistem bagi penyerang. Kedua, setting dan konfigurasi yang tidak tepat pada kebijakan audit. Ketiga, Windows ME. Keempat, menjalankan servis yang biasa menjadi titik serangan, misal HTTP, FTP, atau SMTP. Kemudian yang terakhir, pemakaian aplikasi atau servis yang bisa diserang dengan sukses memakai metode brute force. Kemudian, kebijakan keamanan. Suatu sistem komputer bisa dilihat sebagai sekumpulan sumber daya yang tersedia untuk dipergunakan oleh user yang berhak. Terdapat sejumlah komponen keamanan yang perlu diperhatikan oleh administrator. Yang pertama, availability, yaitu sistem harus tersedia untuk dipergunakan saat user memerlukannya. Serupa dengan itu, data penting juga harus tersedia pada setiap saat. Yang kedua, utility, yaitu sistem dan data pada sistem harus berguna untuk satu tujuan. Yang ketiga, integrity, yaitu sistem dan data harus lengkap dan terbaca. Yang keempat, authenticity,
yaitu sistem harus mampu memverifikasi identitas dari user, dan user harus bisa memverifikasi identitas sistem. Yang kelima, confidentiality, yaitu data pribadi hanya boleh diketahui oleh pemilik data atau sejumlah pihak terpilih untuk berbagi data. Yang keenam, possession, yaitu pemilik dari sistem harus mampu mengendalikannya. Kehilangan kontrol pada suatu sistem ke tangan orang yang tidak berhak akan berdampak pada keamanan sistem bagi pengguna lainnya. Nah, itu tadi sebuah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.